Ya, lokasi ledakan di kawasan Tamrin, Jakarta merupakan lokasi strategis di ibu kota. Ada rekan kami Andini Effendi yang akan melaporkannya langsung dari lokasi. Andini, bagaimana perkembangan hingga malam hari ini? Wahyu, kalau Anda lihat di belakang saya saat ini jalanan juga sudah mulai dibuka, yang sebelumnya steril ini dibuka sekitar hampir 1 jam yang lalu, di mana saat ini warga juga sudah bisa berlalu lalang di depan TKP yaitu di Sarinah, meskipun jam 3 in 1 ini tidak diberlakukan karena adanya kejadian peledakan tadi. Dan kalau kita lihat di sini juga sepertinya ini seperti keadaan yang masih belum dikatakan normal begitu karena tidak terlalu macet, karena kalau misalnya kita lihat seperti biasanya jam-jam ini adalah jam pulang kantor di mana biasanya padat sekali oleh kendaraan, terutama di daerah Tamrin menuju ke Sudirman. Tapi kalau Anda lihat saat ini tampak lebih lengang begitu, meskipun ada sedikit kepadatan menuju ke Bundaran Hotel Indonesia. Nah, untuk mengupdate terkait soal korban, ada koreksi sedikit Wahyu, karena memang ini tadi kami mendapatkan informasi dari Kadif Humas Polda, di mana 5 pelaku yang tewas itu adalah 2 yang meledakan bom bunuh diri, seperti kita juga memiliki gambarnya. Kemudian 3 yang dilumpuhkan oleh polisi sampai akhirnya tewas begitu. Kemudian untuk korban dari masyarakat sipil baik yang tewas maupun terluka sampai saat ini dari informasi yang kami berhasil kumpulkan di lapangan ada sekitar jumlahnya 24 korban, 7 diantaranya meninggal dunia. Nah, seperti diketahui Jalan M Tamrin ini merupakan jalan yang cukup penting, cukup substansial, dan memang termasuk jalan protokol paling utama karena tidak hanya menghubungkan dengan distrik bisnis tapi juga dengan objek vital yang ada di negeri ini, seperti misalnya Istana Negara. Kalau kita lihat Istana Monas saja ya, Monas jaraknya dari lokasi kejadian itu hanya 1,8 kilometer. Kemudian tidak jauh dari situ ada Istana Kepresidenan, jaraknya sekitar 2,2 kilometer. Dan juga ada Bank Indonesia, tempat di mana kami berdiri saat ini hanya sekitar 1,1 kilometer, mungkin lebih dekat kalau dari TKP. Dan memang ini objek-objek vital yang dijaga ketat oleh pihak dari aparat keamanan. Dan juga perlu diketahui di tempat ini banyak sekali kedutaan-kedutaan, terutama misalnya ada kedutaan yang paling terdekat, ada kedutaan Perancis di situ di mana ada sekitar 200-an lebih meter jaraknya dari TKP. Kemudian juga ada kedutaan Jerman dan kedutaan Amerika Serikat yang berdekatan dengan Monas sekitar 1,5 kilometer ini jaraknya dari TKP. Kemudian juga ada kedutaan Jepang di mana hanya berjarak sekitar 600 meter ini dari TKP. Dan kami dari tadi juga sudah melihat pengamanan ekstra ketat di kedutaan-kedutaan ini, di mana tidak hanya aparat kepolisian tapi juga mobil-mobil panser begitu sudah mulai menutupi pintu kedutaan. Dan tadi ini sempat ada lockdown begitu ketika masih disterilkan daerahnya, terutama kawasan Tamrin yang menuju dari arah Monas menuju Bundaran HI, di mana orang-orang tidak diperbolehkan untuk keluar dari gedung ketika masih belum dapat dikatakan aman. Namun dari Wakapolri Komjen Budi Gunawan menyatakan bahwa saat ini sudah steril begitu keadaan di kawasan Tamrin, sudah dikuasai dan diamankan oleh pihak kepolisian. Jadi bagi Anda yang ingin melewati daerah ini sudah bisa dilewati, dan sekali lagi tidak ada 3 in 1. Dan bagi Anda yang masih meragukan keamanannya, ini sudah dipastikan aman oleh pihak kepolisian, meskipun tidak banyak lagi yang berjaga-jaga pada saat ini, tidak terlihat seperti beberapa jam yang lalu ya. Namun saat ini lebih bisa dikatakan sudah berangsur-angsur normal begitu. Kembali ke Anda, Wahyu. Baik, Andini Effendi, kami akan menantikan terus laporan dari Anda.